adanya Kenapa ilmu. kenapa kau larikan jatuhnya ke bumi, Dongok? Bukankah bintang itu jauh lebih besar daripada bumi? Kan kau kan Toyun. Saya mengatakan apa Taunya yang kau tertulis di situ. Yang sopan Dek, Juma, itu sopan tertulis. Juma Saya bahasa. saya Kau mengatakan menerangkan. apa yang tertulis di situ, Dek. Bintang-bintang akan berjatuhan. Mana Oke. jatuh di buminya mana? Mana, Dek? Kau jangan tambah-tambah dalil kitabmu, Dek. Udahlah Bintang-bintang karangan, kau berjatuhan. tambah Bisa pula aja bintang tuh. berjatuhan? Ya, dalilnya begitu. Juma, kau Juna. jagonya bahas-bahas Alkitab bantah-bantah. Itu aja kemampuanmu cari koin. Banyak kali gayamu. Jadi, Oh, moderator, sambung. Dalilnya begitu, Nyet. Dalilnya begitu. Kenapa kau jadi protes ke saya? Tertulisnya begitu. Bintang-bintang berjatuh. Harusnya kau tertawakan itu Bibelmu. Kalau kau anggap itu salah, jangan kau tanya ke saya, kuclu. Untung dia nggak tulis di situ. Biji peler pendeta pada berjatuhan. Untung nggak tertulis kayak begitu. Saya baca apa yang ada. Jadi Yesus Sopan kau mengatakan, ngomong, Kak Juma. oh itu sudah sopan kali kepada binatang. Sudah sopan kali tuh. Jadi ketika dikatakan Siapa yang bahwasanya binatang, Juma? domba itu apa? macet. Kau Malu. sendiri yang mau mengatakan dirimu domba pada serigala. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwasanya apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di situ, jangan kau percayakan perintahnya. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kenapa ente percaya? Padahal nasihat Yesus jangan percaya. Ketika Muhammad membilang kalau ayah di neraka, Nabi apa Muhammad. Nabi Muhammad. Sesungguhnya ayahku Nabi dan Muhammadku, ayahmu di neraka jahanam, Nabi katanya. Apa yang kau Muhammadku bilang? mengatakan Nabi Isa ku tidak disalib. Yang disalibkan itu orang yang Ketika diserupakan Muhammad- dengan mereka yang menyalib. Itu yang sedang kita Ketika bahas. Muhammad berbicara, Sayangnya hostnya tidak kasih sesungguhnya tema. Ayahku dan ayahmu ada di Ayahku neraka. dan ayahmu, ayahku dan ayahmu. Bah, parah kali. Itu kan perkataan Muhammad tentang ayahnya sendiri. Tema kita apa, Cak Kangkung? Hah? Ya itu dulu kau bantah. Bisa nggak kau bantah itu kalau Bapak Muhammad itu nggak di dalam neraka? Dongo. Paman itu juga kalau orang Arab manggilnya Abah. Iya, Abah. Ponaan-ponaan saya manggil saya Abah. Sementara Nabi Muhammad situ mengatakan Abah. Abah yang dimaksud di situ ya Abu Jahal, Abu Janda dan Abu Lahab. Parah si kuclu. Sosokan bahas al-Islam, Bible nggak paham, larinya ke Islam. Ya, Bang Pria. Udah 8 oten Gurunda, nggak ada yang jujur itu, mental semuanya. Nah, itu dia, berat, tapi goyah. Hati goyah, pikirannya goyah. Pasti. Kenapa saya agak keras? Karena kalau saya lembut-lembut semakin memperbodoh diri kalian. Renungkan apa yang saya sampaikan itu. Renungkan. Renungkan. Adakah Kristus mengajarkan makan babi? Ada. Adakah Kristus mengajarkan kemudian jangan bersunat? Ada. Ada Yesus mengajarkan itu? Enggak ada. Berarti Kristus mana nih yang datang kepadamu? Kok pola ajarannya berbeda? 2000 tahun loh kalian. 2000 tahun terjerat oleh Kristus itu. Kalau ternyata bukan Kristus yang kalian sembah itu penyesatnya, dan bukan Kristen ini orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu, tolong tunjukkan siapa orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu. Ada selain Kristen? Tunjukkan kepada saya Kristen di luar Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus di luar Kristen. Ada?
Nggak ada paman. Nggak ada. Berarti yang diusir di dalam Matius 7 nomor 22, 23 itu siapa? Kristen Nah, paman. Kristen. Siapa lagi? Udah terang kayak begini kawan. Kalian terlalu ego. Meskipun kalian itu sudah terlanjur Kristen, tapi kan masih ada masa-masa di mana kalian dikasih kesempatan untuk berpikir, merenungi apa yang disampaikan Bang Sume ini. Salah apa benar sih? Buka Bible. Oh iya ya. Nah, kalau sudah tahu itu, lembutkan hati. Jangan gengsi. Minimal ateis. Jangan ke Islam kalau memang kau rasa Islam itu buruk. Jangan. Minimal ateis. Tinggalkan. Kan perintahnya jangan kau percaya. Loh, kenapa jadi percaya? Kalau percaya apa akibatnya? Disesatkan. Nah, tengoklah diri-diri kalian ini. Menyembah anak orang. Makan semua makanan yang diharamkan. Menganggap hukum-hukum Tuhan itu sudah tidak lazim. Itu hanya perjanjian lama. Padahal sesungguhnya yang kalian sebut perjanjian lama itu justru perjanjian barunya Tuhan kepada Bani Israel. Tertulis di dalam Yeremia 31 sampai 34 sampai 33. Padahal kalau kalian membaca Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, aku Tuhan akan datang dengan kobaran api, dengan pedang di tangan untuk menghanguskan, membakar habis semua pemakan babi. Ayo. Nggak sadar? Kenapa nggak sadar? Karena iblisnya terlalu kuat. Iblisnya terlalu kuat. Itulah makanya Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Karena kapan kau percaya, kau akan disesatkan. Apa buktinya Anda disesatkan? Tengoklah. Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Manusia. Berarti bukan Tuhan. Tuhan yang jadi manusia. Kau menyembah manusia atau Tuhan? Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Yang dilahirkan Maria siapa namanya? Yesus. Yang dilahirkan Maria Tuhan atau manusia? Manusia. Namanya siapa? Yesus. Kau menyembah manusia atau Tuhan? Tuhan. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Tengoklah. Gak sadar. Nah, tambah lagi nih. Nah, ada pejabat surga, pejabat neraka. Tengok. Apanya semua itu coba? Ilmu dari mana? Yang mengilhamkan kalian, yang merasuki kalian itu apa coba kira-kira? Ada lagi luga mengaku nabi. Apa kira-kira yang merasuki kalian ini? Coba pikirkan, renungkan itu. Dengarkan baik-baik ya. Tengok, dengarkan coba. Tengoklah, kita dengar. Ayo, apa? Mau ngomong apa? Pejabat surga ya. Saya seorang manusia berpangkat sarjana, menjabat seorang pegawai negara atau pejabat negara. Yesus seorang manusia berpangkat Allah, menjabat seorang tengok. Lihat. Tolong kau jelaskan bagaimana coba status Allah. Wujudnya apa? Pangkatnya apa? Jabatannya apa? Coba lihat. Dia memandang Tuhan itu seperti pegawai negeri. Lihatlah. Sekarang gini loh, kau terangkan bagaimana wujud ini kira-kira yang merasuki orang ini apa? Kristus yang mana ini yang masuk dalam tubuhnya orang kayak begini coba? Ya, renungkan aja. Pikirkan coba. Belum lagi luga tambunan. Wah, keluar masuk neraka. Tadi malam saya berangkat ke surga. Habis itu mampir di neraka sejenak. Apanya itu coba? Gak malu kalian? Gak sadar gitu loh. Berada pada posisi orang-orang yang seperti itu. Jangan sombong kawan-kawan terhadap kebenaran. Jangan sombong. Dudukkan perkara benar itu benar. Ya, jangan dulu ke Al-Quran. Terlalu jauh. Wah, saya kayaknya Bang Suma nyuruh kita ini untuk masuk Islam. Enggak. Islam hanya bisa diterima oleh orang-orang yang berakal. Kalian dudukkan ilmu kalian dulu. Berdamai dulu dengan Bible. Berdamai dulu dengan Yesus anak Maria. Kalau kalian sudah berdamai dengan Yesus anak Maria, otomatis kalian akan meninggalkan Kristen.
Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian untuk jangan bersunat. Yesus tidak pernah mengajarkan buku Lukas, buku Matius, buku Yohanes, buku Petrus, Kisah Para Rasul, Roma, Galatia, Filipi, Kaluku, Padale, Pararang. Tidak pernah Yesus ajarkan buku-buku itu, nggak pernah. Sedangkan buku-buku itulah yang menghantarkan kalian menjadi seorang Kristen. Coba direnungkan dulu itu, direnungkan dulu. Direnungkan. Karena Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya mengaku siapa? Kristus. Siapa pengikut Kristus? Aliteng. Aliteng. Kalian sekarang ini sebagai apa? Aliteng. Sadar enggak kalian tuh? Halo. Iya, halo Bang Nababan. Bentar, teman-teman 60 lagi silakan di follow dulu akun Akang Satria buat cadangan ya teman-teman ya. Ya silakan Bang Nababan. Ini judulnya Duo Kristus. Wow. Oh apa Bang? Oh, keras judulnya. Langsung dia bilang, wow. Ini emang berat, ini bener-bener nih. Aliteng ini nggak bakal bisa kalau tema kayak gini nih. Ayo Kenapa, Bang? kawan. Ayo kawan. Selamatkan diri kalian. Coba. Pakai otak, pakai akal. Yuk. Oke, Yesus Bang di Zuma luar dari tema boleh bisa. ini dengan tema yang dibuat Bang Zuma. Di Silakan. luar dari tema bisa. Oke, Bang Zuma dua Kristus. Tadi yang Ya. disampaikan oleh Bang Zuma itu mengenai ajaran Yesus kepada murid-muridnya, tanda-tanda yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, pertanyaannya Bang, sesungguhnya yang satu ini seperti apa Bang menurut Abang? Yang satu yang Kalau mana? bukan dia anak Maryam ya, yang tadi disebutkan. Silakan. Kalau bukan anak Maria, tentu dia menyesatkan. Kan polanya sudah sangat jelas tuh. Dia akan menyesatkan. Kalau bukan anak Maria, dia akan menyesatkan. Sekarang, bagaimana kita tahu bahwa dia menyesatkan? Sederhana untuk menjawab itu. 13 buku yang ditulis oleh Paulus ini berasal dari mana? Paulus dapat ilmu dari mana 13 bukunya? Dari mana? Bukan dari manusia, Paman. Bukan dari manusia. Coba. Bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus. Lalu dari mana kalau bukan dari Yesus? Sedangkan dia mengatakan, aku menerima Injil dari Yesus Kristus. Yesus yang mana? Sedangkan Yesus anak Maria tidak pernah mengetahui tentang buku Roma, buku Galatia, Filipi, Efesus, Filemon. Yesus tidak pernah tahu tentang buku itu. Jadi Yesus yang mana? Kristus yang mana yang Paulus maksud? Di dalam Galatia 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Yesus yang mana yang bukan manusia? Setahu saya, anak tirinya Yusuf itu manusia. Setahu saya, anak Maria itu adalah manusia. Setahu saya, sepupu sekali Yohanes itu adalah manusia. Tapi dia mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi yang ngajarin aku Yesus Kristus. Sementara Yesus yang manusia mengatakan, waspadalah kepada sibilisis, iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, gimana dong? Paulus menerima ilmu 13 buku ini dari mana? Kristus Yesus. palsu, Paman. Jelas itu.
Sedangkan Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan buku-buku itu. Oke Bang, ini mengenai Rasul Paulus ini Bang ya. Dari Iya, karena dia yang menggenapi nubuat Yesus. Kalau Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu Kristus di padang gurun, Paulus mengaku bertemu di padang gurun dan mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di dalam penjara. Penjara itu bilik rahasia. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kenapa Kristen malah percaya? Apakah itu tidak meledak? Kakak bertanya, siapakah Muna sebenarnya? Muna menjawab, dia adalah pecundang. Ayo, saudara. Meledak. Bang Zuma, Iya. ya mengenai buku yang didapat oleh Rasul Paulus, itu yang menjadi pertanyaannya tadi ya, mulai dari kisah para rasul itu Bang ya, sampai ke Ibrani. Kalau di dalam perjanjian baru ini dia menulis ya Bang ya. Tetapi Kisah para esensinya- Rasul bukan tulisan Paulus. Ibrani juga bukan tulisannya. Dia lucu guru ndak manggilnya Bang Juma. Iya paman. Iya, Roma, Korintus, Efesus, Galatia ya, sampai ke Iya. Kolose. Dan memang Betul. menjadi perdebatan mengenai Ibrani. Memang ada yang menyatakan bukan tulisan Paulus. Iya. Nah, Nah, dari bukunya ini Bang, menurut Abang Iya. apa yang salah dari pengajaran Yesus sebelumnya? Karena Paulus ini kan bukan Mesias Bang, bukan yang menggantikan Yesus yang dimaksud, tetapi ini kan hasil dari yang dia dapat dan diajarkannya kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus maupun di Roma maupun di Efesus Bang, dan beberapa kota lainnya Bang. Nah, apa yang menjadi menurut Abang, apa yang menjadi perbedaan antara yang diajarkan sebelumnya oleh para murid-murid Yesus yang ke-12 dengan Rasul Paulus ini? Apakah menurut Abang ada perbedaannya Bang? Ada yang bertentangan di dalamnya? yang pertama, Yesus mengatakan jangan percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Cakupan dari hal yang pertama ini, Anda malah percaya. Karena Anda percaya, Anda mencoba melakukan pembelaan kepada Paulus. Oke, sebagai pengikutnya wajar. Anda bertanya tuh sebagai pengikut, apa yang membedakan? Hal yang sangat signifikan. Yesus mengajarkan selama 3 tahun melakukan penginjilan. Cakupan daripada penginjilannya, dia adalah manusia. Sedangkan Paulus, cakupan dari semua pengajarannya yang diajarkan adalah Yesus bukan manusia. Jadi, jelas ajaran yang begitu runcing pertentangannya ini Anda tiadakan. Seakan-akan Anda tidak melihat. Seakan-akan mata Anda buta. Kuping tertutup, hati pun tertutup. Kenapa? Karena Anda percaya kepada oknum yang Yesus malah katakan jangan percaya. Apa kemudian, apa yang menjadi konsekuensinya kalau percaya? Kamu akan disesatkan. Sebagai orang yang sudah disesatkan oleh Paulus, tampillah Anda menjadi pembelanya. Apa yang menjadi pembeda antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus? Kan sama aja. Kenapa Anda mengatakan sama? Karena Anda pengikut Paulus, di mana Anda sudah terjerat di dalam melanggar perintah Yesus jangan percaya, malah Anda percaya. Jadilah Anda bubur. Nah, saya hadir kemudian mencoba untuk menolong Anda dari sana. Ketika Anda bertanya kepada saya, apa yang membedakan? Pertama, yang membedakan, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka semua telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Yesus menerangkan muridnya yang asli telah menerima segala firman yang diterima oleh Yesus dari Bapa, dan setelah murid menerima segala firman itu, Yesus didudukkan sebagai utusan Tuhan oleh muridnya. Salah enggak mereka? Tidak salah. Mereka akan mendapatkan hidup kekal. Berdasarkan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Bagaimana dengan Paulus? Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 Korintus 8 nomor 6. 1 Korintus 8 ya teman-teman. Ada yang ingat nggak? Saya kok jadi lupa ya. Tentang apa itu, Bunda? 1 Korintus 8:6. Kita hanya memiliki satu Theos saja, yaitu Bapa, Ya, betul. dan memiliki satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Yesus. Betul ya? Iya. 186. Di situ dia mengatakan satu Theos, satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Dan dia pun mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan dia katakan di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, yang menjadi manusia ini adalah Tuhan itu sendiri. Dia bukan utusan Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri yang datang menjadi rupa manusia, mengambil rupa manusia. Yang kedua, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku adalah anak manusia. Paulus mengatakan dalam Kolose 2 nomor 9, dalam jasad Yesus kepenuhan keilahian. Pertentangannya sangat luar biasa. Yang ketiga, Yesus diutus ke atas muka bumi kepada Bani Israel, diangkat menjadi rasul kepada Bani Israel. Sedangkan Paulus, ketika dia menjadi mayat, lalu dia bangkit kembali menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Yesus mengatakan diutus, dibangkitkan untuk menjadi rasul bagi Bani Israel. Paulus mengatakan dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mengenal Tuhan satu-satunya, yaitu Dia yang telah mengutus Yesus. Paulus mengatakan apa? Dalam Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Tapi semua itu bukanlah satu pertentangan bagi orang yang sudah disesatkan. Anda mengatakan itu semuanya sama. Padahal sederhananya adalah, apakah sama antara Tuhan dengan manusia? Tentu tidak sama. Yesus mengatakan diriku manusia. Paulus mengatakan dirinya adalah, Yesus itu adalah Tuhan. Beda dong. Beda. Tapi bagi Anda itu sama. Kenapa bisa demikian? Karena Anda sudah terjerat dengan tipu daya. Sesederhana itu, saudara. Kalau Anda menggunakan akal sehat. Yesus tidak pernah mengajarkan 13 buku Paulus. Paulus sendiri yang menuliskan tulisan itu. Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Seketika firman itu semuanya telah disampaikan, di situ tidak ada buku Lukas, di situ tidak ada buku Markus, Matius, Yohanes, dan seterusnya. Berarti buku-buku yang Anda imani hari ini sebagai kitab yang Anda anggap firman Tuhan, itu bukanlah ajaran Yesus, tetapi satu rangkaian yang mereka tuliskan berdasarkan dengan keinginan mereka masing-masing. Termasuk Paulus. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Nah, di antara segala firman itu tidak ada Roma, tidak ada Efesus, tidak ada Filipi, tidak ada Filemon, tidak ada Timotius, tidak ada Galatia. Lalu dari mana buku-buku 13 ini? Kalau bukan dari Yesus anak Maria. Oh, dari Yesus juga Bang Suma, tapi palsu.
Silakan. Ya, Bang Zuma, ya cukup jelas ya apa yang dijelaskan. Cuman kita beranalogi nih Bang, atau kita berasumsi, atau kita berpikir, nah apa yang menjadi tujuan daripada Rasul Paulus melakukan, menurut Abang, apa yang menjadi tujuan Rasul Paulus melakukan hal yang demikian, sehingga sampai sekarang kalau kita lihat sejarahnya Rasul Paulus itu tidak mempunyai anak, tidak mempunyai istri dan sebagainya, hanya untuk memberitakan Injil ini saja. Oke, Baik. silakan Bang. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Apa tujuan Paulus? Sebenarnya Paulus itu tidak punya tujuan. Paulus itu sendiri adalah orang yang disesatkan. Yang punya tujuan itu adalah Kristus yang datang kepadanya. Itu yang punya tujuan. Di mana pola itu terjadi? Ketika kemudian Yesus didatangi oleh iblis. Di Matius 4 atau di Lukas 4. Apa kata iblis? Segala kemegahan yang ada di atas muka bumi ini, segala kuasa dan kemuliaannya yang ada di bumi, akan aku berikan kepadamu Yesus, apabila engkau menyembahku. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ingat saudara, kalau Anda melihat di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan iblis dan keturunan Maria, keturunan Adam. Maka misi iblis apa? Meremukkan kepala manusia. Iblis menggunakan Paulus untuk meremukkan kepala umat manusia supaya mereka tidak berpikir. Mana buktinya? Coba Anda baca di 1 Korintus 1 nomor 19. Aku akan melenyapkan kecerdasan orang yang berpikir. Coba. Dan kecerdasan akan aku lenyapkan. Itu. Kalau kecerdasan sudah dihilangkan, lalu manusia menjadi apa? Menjadi bodoh. Itu bisikan iblis tuh, melalui nabinya Paulus. Jadi kalau Anda bertanya, apa gunanya Paulus melakukan seperti itu? Apa untungnya? Yang untung adalah sibilisis yang telah mengutus Paulus agar menjadikan seluruh manusia menjadi pengikutnya. Sekarang kalau Anda menjadi pengikut Paulus, siapa yang Anda sembah? Paulus? Bukan. Yang Anda sembah adalah yang di belakang Paulus. Siapa itu? Itulah yang Yesus asli hindari. Agar murid-muridnya jangan menjadi pengikutnya, jangan percaya. Karena kapan percaya, maka Kristus palsu itu akan menyesatkan. Jadi ketika Anda bertanya, apa tujuannya, apa keuntungannya Paulus? Paulus tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Yang untung adalah yang di belakang dia. Siapa itu? Yang datang. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Apa keuntungannya? Dia meledakkan, dia kemudian memecahkan kepala anak Adam. Meremukkan kepala anak Adam. Endingnya di mana? Di neraka. Mana buktinya? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah aku bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang dituduh Yesus sebagai pembuat kejahatan? Siapa yang dituduh Yesus aku tidak mengenal kalian? Siapa yang dituduh Yesus enyahlah daripadaku? Siapa itu? Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus. Itu siapa? Kristen. Aliteng. Sadarkah kawan? Kalau Anda belum sadar, berarti Anda masih terjerat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Penyesat yang datang. Berarti ketika penyesat datang, tujuannya apa? Menyesatkan. Ketika orang yang percaya kepadanya, maka disesatkan. Ketika orang itu disesatkan, hal yang buruk dilakukannya akan nampak seperti baik. Silakan.
Ya, oke Bang. Tadi apa yang dijelaskan sudah saya tangkap. Nah, tadi disampaikan bahwa tujuan dari Paulus melakukan hal ini berarti yang di belakangnya adalah Yesus. Oke. Lalu dengan tema kita duo Kristus, ini Kristus yang mana yang dimaksud yang satu itu? Kalau tujuan Paulus tadi adalah untuk Kristus yang di belakang dia adalah Yesus, maka Kristus yang satu itu siapa Bang? Kalau tema kita merujuk pada tema kita Bang. Saudara, Yesus itu ada dua. Yesus anak Maria dan Yesus penyesat. Yesus anak Maria gelarnya Kristus. Yesus penyesat juga gelarnya Kristus. Sama-sama Yesus Kristus. Di mana dalil penyesat itu namanya Yesus dan gelarnya Kristus? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Janganlah engkau disesatkan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama siapa? Yesus Kristus. Makanya yang saya katakan tadi, apa keuntungan Paulus? Tidak ada keuntungan Paulus. Yang untung itu yang membackingi dia. Siapa yang membackingi dia? Iblis. Ia mengaku-ngaku Yesus Kristus. Itu Yesus Kristus yang pertama. Yesus Kristus yang kedua adalah anak Maria. Coba Anda baca di dalam Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Kristus Tuhan di kota Daud. Pada saat dia lahir, dia sudah Kristus. Bandingkan dengan Lukas, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagimu. Ada dua kan? Ada yang Kristus dari sejak dia lahir, dan ada Kristus sejak dia disalibkan. Dua. Yang kalian sembah yang mana? Kristus yang disalibkan. Supaya tidak nampak terlalu sesat kalian ini, kalau ditanya siapa yang kalian sembah? Siapa Yesus itu? Apa jawaban kalian? Yesus 100% manusia dan sekaligus 100% Tuhan. Kalian menggabungkan antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang adalah Tuhan yang keluar dari kubur. Padahal itu adalah dua oknum yang berbeda. Terakhir, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Kan tadi katakan waspadalah kepada penyesat. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Saya ulang, siapakah penyesat itu? Waspadalah kepada penyesat. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia? Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya. Coba Anda lihat di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Paulus mengatakan Yesus Kristus bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Tanya Paulus. Paulus, ya paman, Yesus datang kepadamu sebagai manusia atau bukan sebagai manusia? Paulus mengatakan, Yesus Kristus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Nah, penyesat. Siapa pengikutnya? Kristen. Berarti Kristen ini semua adalah penyesat. Demikian dari saya, silakan teman-teman. Oke Bang, tadi udah merujuk, udah tahu bahwa yang diajarkan oleh Paulus itu adalah yang telah disalibkan, dijadikan sebagai Tuhan. Nah, pertanyaan saya Bang, yang menurut Abang di Lukas tadi, telah lahir bagimu
Yesus sebagai juru selamat. Nah, ini kisahnya kemana kalau tidak ada hubungannya dengan yang disalibkan itu, Bang? Menurut Abang seperti apa ya? Oke, Yesus ditanya tuh sama murid-muridnya di Matius 19, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus apa? Jangan membunuh, jangan memperkaos, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini punya orang, jangan kemudian hormati ibumu, dan seterusnya. Apa kata muridnya? Semuanya itu telah aku lakukan, Guru. Apa kata Yesus? Tinggal satu lagi yang harus kamu lakukan supaya kamu memperoleh hidup yang kekal. Saya sih berharap yang satu itu, percayalah bahwa aku mati untuk nebus dosa-dosamu. Saya sih berharap itu, tapi ternyata tidak. Apa yang satu itu, kekurangan satu itu supaya hidup kekal? Kata Yesus, juallah semua hartamu lalu berikan kepada si miskin. Nah, mana hidup kekal itu menebus dosa? Percaya aku mati menebus dosamu di tiang salib. Mana? Enggak ada. Enggak ada. Coba Anda baca tuh di Matius 19 nomor 16 tuh. Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa hidup kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Hormati kedua orang tuamu, pelihara sabat, dan seterusnya. Oh, Guru, itu semua sudah aku lakukan, Cak Ayu. Apa kata Yesus? Kalau begitu tinggal satu yang kau harus lakukan. Apa itu? Jual hartamu, lalu berikan semuanya kepada si miskin. Lah, mana ajaran Kristus yang datang kepada Paulus? Oh, harus percaya dosa-dosamu, dia dikutuk, mati terkutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang anda dia. Mana itu? Mana? Ternyata Yesus tidak memasukkan itu sebagai kategori sebagai keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya hidup yang kekal? Kata Yesus, engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang telah mengutus aku, yaitu Dia yang telah mengutusku. Mengenal Dia sebagai satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Itu hidup kekal menurut Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal untuk selamat? Menurut Yesus, baca Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa tidak percaya, mati dalam dosa. Ketika Yesus berkata, apabila ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di gurun, jangan kamu percaya. Kata Tuhan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Ia menggerakkan anaknya, maka siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau percaya kepada Yesus, maka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan, jangan kau percaya, ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, Kristen berada di mana posisinya? Kristen malah percaya. Berarti Kristen tidak memperoleh hidup yang kekal, melainkan binasa. Karena Yohanes 3 nomor 16, kalau kamu percaya kepada Dia Yesus, maka kamu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tapi kalau kamu tidak percaya, kau akan binasa dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Yang kau dapatkan adalah kematian kekal. Kenapa Anda percaya kepada Paulus? Padahal Yesus mengatakan, jangan kamu percaya ya, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, jangan kau percaya. Nah, kalau ingin memperoleh hidup kekal, maka ikuti Yesus, jangan percaya. Tapi faktanya, Anda malah percaya kepada Paulus. Kalau Anda tidak bertaubat hari ini dan mati kemudian, maka di mana tempat perginya? Neraka jahanam. Maka bersegeralah bertaubat
tinggalkan ajaran Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Saya kira demikian. Silakan. Oke bang, makasih. Boleh lanjut satu lagi pertanyaan bang? Silakan. Boleh bang? Boleh. Bang, saya tertarik tadi di Matius itu yang menyatakan apalagi yang harus diperbuat supaya memperoleh hidup yang kekal. Iya. Itu yang tadi abang sampaikan ya. Itu Matius 19. Ya, mengenai orang muda yang kaya itu bang ya. Iya. Dia menanyakan tentang hidup yang kekal. Dia udah melakukan segala sesuatunya ya, kecuali dia disuruh menjual harta bendanya untuk dibagikan kepada orang miskin. Betul. Nah, untuk mengetahui ini, Yesus yang menyampaikan ini dari mana kita tahu bang bahwa Yesus yang menyampaikan itu yang harus kita dapatkan? Menurut abang seperti apa bang? Nah, betul. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Al-Quran saya mengatakan, saya sedikit mengutip Al-Quran. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan, antara hak dan yang batil, sedangkan kalian mengetahui? Artinya, ketika saya sebagai seorang muslim ditanya terkait dengan pengajaran Yesus, bagaimana Anda tahu bahwa ini adalah Yesus? Yesus berkata, Bung, di dalam pengakuan kitab Anda sendiri, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Yohanes 12:49. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman-Nya itu kekal. Apa yang diajarkan oleh Yesus ini? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati kedua orang tuamu, kasihi sesamamu, dan seterusnya. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ini adalah hukum Taurat. Keluaran 20. Berarti, apa yang diajarkan oleh Yesus kalau dia asli, sudah pasti. Ketombak bang. Kena tombak ya Gurunda ya? Iya. Aduh. Di tab-tab layar teman-teman, di gaspol tab-tab layarnya ya. Ini Gurunda kayaknya kena tombak nih. Sambil disapa dulu yang lain, Kang Dito ditanya Muslim apa Kristen. Iya. Selamat malam Prime. Prime boleh dibuka mute-nya, Bang Prime Dev. Bang Prime. Moderator, udah pada hadir belum moderator di ini? Ada di grup udah saya lihat juga. Oke, bro. Bang Prime. Selamat malam. Oke, kalau kosong saya langsung turunin ya. Atau moderator dibantu. Bang Camelku. Camel. Bang Camel, buka mute-nya bang. Bang Camel. Bang Camel. Aduh. Bang Jamel. Nggak ada orang itu. Baik. Sambil menunggu. Bang Pria Sejati. Bang Pria Sejati. Ya halo bang, iya siap. Menurut Anda sebaiknya Yesus itu dimuliakan atau dikutuk? Menurut saya bang, Ya. kita berdalil di dalam ini bang. Kalau saya ditanya secara pribadi harus dimuliakan bang. Oke. Dimuliakan ya. Ya. Terus yang dikutuk di tiang salib siapa? Di tiang salib itu kalau bangsa Romawi itu di tiang salib itu orang yang berdosa bang. Oke, coba baca Galatia 3 nomor 13. Berapa bang? Galatia 3 nomor 13. Kita baca bang ya, Galatia 3 ayat 16 ya. 13. Sebentar bang, saya buka. Iya, ini bagusnya ini anak ini mau dia membaca ada itu. Gua demen. Iya, makanya dari tadi waktu di room kita tadi kan juga
beliau memang maunya diskusi yang santun gitu kan, yang benar-benar mau hikmah. Tapi saya rasa semua udah kejawab ya, Bro Pria Sejati ya. Iya bang. Iya. Udah nemu bang, coba baca bang. Iya, saya baca Galatia 3 ayat 16 ya bang ya. 13. Galatia 3 ayat 13, oke. Kristus menjadi kutuk. Dibenarkan oleh karena iman itu judul perikopnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu bang ayatnya. Saya nggak usah bertanya aja, menurut kamu yang kau baca maksudnya apa itu? Kristus telah menebus kita bang dari kutuk. Kita di sini adalah manusia. Kristus yang dimaksud di sini adalah Yesus. Yang terkutuk di situ siapa? Oke, saya ulangin bang ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, ini tertulis bang ya, kutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa orang yang digantung pada kayu salib? Yang dikutuk yang terkutuk di sini dikatakannya nggak ada ya bang ya. Yang terkutuk adalah Kristus telah menebus kita. Menebus ini harus pemahamannya lebih dalam ya bang. Menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan menjadi apa dia? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kalau menjadi kutuk terkutuk nggak? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita bang ya. Yang menjadi kutuk siapa? Karena kita di sini bang. Iya, yang menjadi kutuk karena kita siapa? Kita manusia bang. Manusia bang. Kristus itu siapa di situ? Itu ada kata Kristus itu siapa itu? Oke ya, saya ulangin bang di ayat 13-nya. Kristus telah menebus kita. Kita ini manusia bang ya. Kristus itu siapa? Merujuk kepada Yesus bang. Oke, Yesus. Coba ganti Kristus menjadi Yesus. Coba ganti Kristus menjadi Yesus. Coba Yesus telah. Coba. Oke. Yesus telah menebus kita. Kita ganti kitanya lagi bang, enggak? Ya terusin aja, terusin. Dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuk karena kita, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, apakah Yesus digantung pada kayu salib? Dalam nas ini enggak ada bang. Di situ kan tadi dulu sebut Yesus bro. Dalam nas yang kita baca nggak ada bang. Ini ya, saya ganti Kristus jadi Yesus bang. Kan Dito, coba deh kan Dito, maju dulu kan Dito. Kayaknya sebelum saya marah nih. Iya. Gini bro. Iya. Tadi sehubungan dengan Paulus mengaku bertemu dengan Kristus. Tapi di situ tidak disebutkan Yesus secara langsung, tetapi sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yang mati di kayu salib siapa bang? Di nas ini tidak ada bang ya. Yang mati di kayu salib tidak disebutkan ya. Ya, yang Bro Pria Sejati yakini Yesus disalib nggak? Yes, disalib. Oke, berarti Yesus yang disalib. Nasnya, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Apakah yang digantung di kayu salib terkutuk? Iya, terkutuk. Oke. Apakah Yesus terkutuk? Tidak ada narasinya di sini bang. Apakah Yesus itu terkutuk di sini? Nggak ada yang kita baca ya. Karena kalau kita baca dari awal bang, dari 3 ayat 1 sampai ini temanya dibenarkan oleh karena iman bang.
Ya, yang Kalau jadi abang merujuk di pertanyaan abang itu ada di ayat 10, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, gitu bang, di ayat 10-nya Oke. bang. Di situ Paulus mengutip sebab ada tertulis ya. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Itu Paulus mengambil di Ulangan 21 nomor 23. Coba kita baca. Oke. Di situ dikatakan, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Iya. Jadi Yesus digantung di kayu salib, terkutuk nggak? Terkutuk nggak bang? Ini Paulus mengambil kutipan loh, sebab terkutuk tadi loh. Yesus katanya disalib. Yes. Jadi Yesus terkutuk. Agak bingung ya bang ya? Enggak. Iya, karena nasnya agak bingung bang, karena kalau kita akan merujuk ke Ulangan 21 yang abang bacakan, tidak disebutkan di situ kalau abang mempertanyakan bahwa orang yang digantung itu terkutuk, ya terkutuk, karena itu efek jerah dari bangsa Romawi bang. Itu kejahatan yang besar yang mereka lakukan, maka itu mereka harus digantung itu. Dan yang menjadi pertanyaan abang kan karena Yesus ini kan Ya, siap. sudah. Oke, sebenarnya begini bang Pria, Anda setuju mungkin kalau Yesus nggak akan terkutuk ya? Begitupun juga kami. Kalau Yesus yang asli, meskipun dia digantung, kita semuanya menyadari bahwa dia bukan yang terkutuk. Kalau dari nas Ulangan 21 nomor 23 tadi, Elohim yang mengutuk. Tapi kita baca yang di 22-nya, orang yang wajib digantung adalah apabila orang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati, maka hendaklah kau gantung dia di tiang. Jadi kriteria orang yang digantung di kayu salib adalah orang yang berdosa. Apakah Yesus berdosa? Tidak bang. Oke, kalau tidak berarti ya harusnya bukan Yesus dong yang disalib. Kemudian diperkuat dengan perkataan Elohim di Keluaran 23 nomor 7. Saya bacakan. Di sini dikatakan haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang benar itu Yesus orang benar nggak? Iya bang. Yesus orang benar. Ya. Yesus orang benar, makanya Elohim itu akan menjaganya dan tidak dibenarkan orang yang benar itu dibunuh. Kan begitu? Kriteria orang yang harusnya terkutuk adalah di Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap. Apakah kriteria itu masuk di dalam pribadinya Yesus yang asli? Harusnya tidak. Maka sekian dari saya. Tafadhol Gurunda. Iya, oke bang, makasih bang. Itu udah mewakili nasnya, itu udah kalau berbicara nas saya nggak bisa membantah bang. Itu udah benar nas yang abang sampaikan itu. Apa kok mau masuk ini? Kalau udah jadi begitu ya udah berhentilah jadi Kristen. Iya, sesungguhnya Kristen itu benar ada tadi Bang Zuma menyampaikan bahwa sesungguhnya Kristen Yesus tidak mengajarkan bahwa harus Kristen, Bang. Bang Zuma yang dibuat oleh Yesus harus menjadi Kristen, tetapi salah satu orang yang percaya ya. Terusin dulu, aku lagi makan ini. Katakan ini pemalnya Bang Kian Santan nih, katakan gitu ya. Kita ada satu perkumpulan seperti begini Bang. Anggap seperti begitu ya, kita katakan kita mau ke
Korea nih, contoh-contoh ini Bang ya. Maka kelompok kita ini supaya sah, kira-kira kita mau bikin apa gitu loh di Komalnya Bang Kian Santan ini. Makanya nanti muncul Kristen itu Bang. Itu Bang. Ya, kalau yang membawakan tadi kita sudah sama-sama simak penjelasan dari yang bertemu dengan Kristus palsu. Kemudian memang nasnya berbicara seperti itu. Ya, yang membuat Kristen ini awalnya olokan kemudian menjadi agama. Banyak orang yang mengatakan hanya ajaran pengikut Kristus tapi di Indonesia jadi agama, kan gitu. Jadi Anda harus sadari bahwa Kristen itu olokan untuk pengikut Yesus. Ada nasnya. 1 Korintus pasal 24. Ini kemudian dilegalkan oleh bangsa Romawi. Jadi Kristen itu dilegalkan menjadi agama itu oleh bangsa Romawi, Bang. Orang Romawi itu, yang tentara Romawi itu kan yang menyalibkan kan? Betul nggak? Iya. Yang melakukan, yang menjadi eksekutor kan gitu ya, ibaratnya itu yang betul ya. Tapi kan untung saja bukan yang betul. Betul itu. Tapi Bang, kalau kita bicara nas, ya kalau kita bicara nas, KPR pasal 2 nomor 31 sampai 33 itu Yesus kan ditinggikan, diangkat oleh tangan kanan Elohim. Dia tidak akan mengalami kematian dan tubuhnya tidak akan binasa. Jadi itu nubuatan dari Daud yang dikutip oleh khutbah Petrus. Sementara yang dia katakan di nomor 36 yang sering kita juga pernah diskusikan bahwa orang Israel harus tahu dengan pasti Elohim membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dibaca terus sampai 40 ternyata itu yang dikhutbahkan tentang angkatan jahat penggenapannya. Jadi yang baru dijadikan Tuhan dan Kristus yaitu untuk angkatan jahat. Maka dari sini Anda kalau sebagai akademisi ya mempelajari dari fakta histori, tadi Romawi yang melegalkan Kristen menjadi agama, ya kan? Kemudian ternyata pasukan Romawi juga yang melakukan pembunuhan Yesus. Dianggap Tuhan juga, tulisannya untuk jemaat Roma juga. Dari sini diruntutkan. Kembali tadi hukum yang terutama harus seperti apa? Tadi dijelaskan oleh Bang Zuma. Sedekah. Kira-kira ajaran agama mana yang ada sedekah-sedekahnya? Ya jelas Islam, Bang. Tapi di sini kami tidak menjajakan agama Islam karena di Islam itu ada la ikraha fiddin. Jadi lebih baik Anda ya temukan dulu, cari sendiri kebenaran, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah untuk Anda. Itu. Baik, dari saya itu Bang Handi, Bang Zuma, Gurunda. Monitor? Ya, Gurunda monitor. Ini klik kritiker sama Gista ini musim apa Kristen? Bikin kopi dulu, lanjut. Campur masako Gurunda. Campur ikan goreng. Ya, silakan. Kritikus. Kritikus, ini Oten yang keberapa? 11 ya tadi, udah 10, 11 sama pria. Ini Kritikus sama ini Oten bukan? Rembang terus Gista, Kritikus. Muslim, Bang, Muslim. Muslim. Ya Bang, mau jadi moderator apa narasumber Bang? Nyimak, Bang, nyimak. Oh, ya. Makasih. Ini Gista. Muslim apa Kristen Gista? Gista. Ya, moderator silakan. Rembang juga nggak ada suara ya. Ini berarti cuma pria sejati. Pria sejati, coba dibaca lagi Galatia 3:13-nya. Sini aku masuk lagi sama pria. Bro,
Oke, kita baca ya Bang. Iya, baca lagi. Saya sedikit, Bang Andi. Galatia 3 ayat 13 ya Bang. Iya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Oh, udah Bang. Udah, sebab udah tertulis. Nah, coba cari Bang, tertulis di mana tuh Bang? Itu tadi dibaca oleh Kang Dito ya, di Ulangan 21 ayat 23 ya Kang Dito ya. Iya. Itu apa bunyinya? Cerdas dia nih. Saya buka lagi ya Bang. Tadi Ya. sih udah dibaca sama Kang Dito ya. Ulangan 21 ayat 23. Ini penguburan orang yang dihukum mati itu perikopnya Bang ya. Di ayat 20 siapa? saya baca Jangan usah Bang, ya. dibaca siapa itu yang dihukum mati di kayu salib, siapa Bang? Ini ya saya baca ya, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau